Pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam rutinitas sehari-hari dan mulai mimpiin kehidupan yang lebih simpel, lebih mandiri? Nah, kali ini kita bakal bedah panduan yang super inspiratif dan praktis dari buku The Self-Sufficient Backyard. Yuk kita lihat gimana mimpi ini bisa jadi kenyataan, bahkan di lahan yang mungkin nggak terlalu besar. Kutipan dari penulisnya ini ngena banget kan? Ini perasaan yang kayaknya bikin banyak orang mulai cari-cari alternatif lain dari kehidupan jam 9 pagi sampai 5 sore. Sebuah pengingat kalau ada cara hidup lain yang mungkin lebih memuaskan, yang menghubungkan kita langsung dengan tanah dan hasil kerja keras kita sendiri. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari kisah transformasi si penulis, lalu kita selam lebih dalam soal pola pikir kemandirian. Setelah itu, kita bahas pertanyaan-pertanyaan besar yang perlu dijawab, dan yang paling seru, kita bakal bongkar cetak biru praktis untuk lahan 1/4 ekar yang bisa Anda terapkan. Mari kita mulai dengan sebuah perjalanan yang luar biasa. Kisah ini bukan tentang seseorang yang emang dari lahir udah akrab sama cangkul ya, tapi tentang sebuah transformasi yang sebenarnya bisa dialami siapa aja. Penulisnya Ron Melchior itu memulainya sebagai anak kota, seorang teknisi elektronik. Dia inget banget pekerjaan pertamanya, di mana ngobrol aja dilarang, dan istirahat makan siang itu harus tepat waktu, telat semenit pun nggak boleh. Pengalaman kaku itulah yang justru jadi pemicu dia buat berpikir, pasti ada yang lebih dari ini dalam hidup. Dari situlah dia memulai perjalanan bertani mandiri selama lebih dari 43 tahun. Coba dilihat perjalanannya. Dari beli lahan pertama di tahun 79 sampai pengalaman yang cukup ekstrim tinggal di tempat terpencil yang cuma bisa diakses pakai pesawat amfibi hingga akhirnya membangun ladang impiannya yang terakhir. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah kredibilitas yang dibangun dari pengalaman nyata selama lebih dari 4 dekade. Nah, setelah kita lihat perjalanannya, sekarang yuk kita pahami pola pikir di baliknya. Soalnya, ada beberapa salah kaprah yang umum banget yang perlu kita luruskan dulu biar tujuan ini kelihatan lebih mungkin untuk dicapai. Sederhananya, inilah definisi bertani mandiri menurut buku ini. Tujuannya adalah untuk bisa mengandalkan diri sendiri sebanyak mungkin, nggak peduli apapun yang terjadi di dunia luar sana. Intinya sih tentang membangun ketahanan diri kita sendiri. Jadi, ini dia poin yang penting banget. Buku ini menekankan kalau swasembada penuh, di mana Anda sama sekali nggak butuh apapun dari dunia luar, itu adalah mitos, sebuah misi yang mustahil. Tujuan yang jauh lebih realistis dan bisa dicapai adalah kemandirian, yaitu berusaha untuk mandiri sejauh yang praktis dan masuk akal buat situasi Anda. Dan ini menurut saya pesan yang melegakan banget. Anda nggak harus langsung jual semua aset dan pindah ke tengah hutan. Perjalanan ini bisa dimulai dari hal kecil, setahap demi setahap. Bahkan, sekedar menanam sayuran di pekarangan rumah Anda, di pinggiran kota, itu udah termasuk langkah pertama menuju kemandirian. Oke, filosofinya udah dapat, sekarang waktunya kita masuk ke perencanaan personal. Buku ini ngajak kita buat mikirin beberapa pertanyaan mendasar sebelum kita benar-benar mulai. Ini salah satu pertanyaan pertama dan paling fundamental. Apakah Anda mau 100% independen soal energi atau tetap terhubung ke jaringan listrik sambil mungkin punya panel surya sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini bakal sangat mempengaruhi pilihan lokasi dan desain ladang Anda nanti. Selanjutnya, soal hewan. Apakah Anda cuma mau beberapa ekor ayam buat telur segar tiap pagi? Atau Anda punya mimpi punya berbagai macam hewan ternak? Skala ambisi Anda ini bakal menentukan seberapa besar ruang dan sumber daya yang Anda butuhkan. Pertanyaan ini lebih dari sekedar soal nyaman atau enggak loh. Memilih iklim yang pas itu kunci supaya Anda bisa menikmati gaya hidup ini dalam jangka panjang. Jangan sampai misalnya Anda pindah ke daerah bersalju cuma buat menyesal pas badai salju pertama datang. Dan yang terakhir soal lokasi. Mau dekat dengan pusat perbelanjaan? Atau justru pengen di tempat yang benar-benar terpencil? Atau mungkin di tengah-tengahnya? Ini keputusan besar yang bakal mempengaruhi kehidupan sosial dan akses Anda ke berbagai fasilitas. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan mungkin paling ditunggu-tunggu dari buku ini. Sebuah rencana konkret yang bisa langsung Anda bayangkan dan terapkan. Coba perhatikan angka ini. 2040 kaki persegi. Mungkin kedengarannya sangat spesifik ya, tapi di balik angka ini ada sebuah rahasia yang luar biasa. Nah, ini dia artinya. Para penulis dengan pengalaman puluhan tahun bisa loh menghasilkan semua sayuran yang mereka butuhkan selama setahun penuh cuma dari lahan seluas ini. Ini bukti nyata betapa produktifnya sepetak kecil tanah kalau dikelola dengan benar.
Dan inilah dia cetak birunya. Anggap aja ini kayak sebuah template visual, sebuah tata letak ideal yang udah dipikirkan matang-matang untuk memaksimalkan setiap jengkal tanah yang Anda punya. Ini adalah hasil dari puluhan tahun percobaan dan pengalaman mereka. Yuk kita lihat lebih dekat lagi bagaimana cetak biru ini disusun. Kita akan melakukan tur singkat buat melihat kecerdasan di balik setiap detail tata letaknya. Secara garis besar, cetak biru ini dibagi jadi 4 zona utama. Ada area tempat tinggal, area peternakan dan daur ulang, lalu area kebun sayur yang produktif, dan terakhir, area kebun buah dan penyerbukan untuk jangka panjang. Semuanya dirancang supaya saling terhubung dan efisien. Nah, disinilah kejeniusannya kelihatan. Coba perhatikan penempatannya. Tanaman herbal untuk masak ditaruh persis di dekat rumah. Jadi pas lagi masak tinggal lari keluar sebentar. Kandang ayam juga dekat, biar gampang ambil telur tiap hari. Dan yang paling penting, tong kompos ditaruh strategis di antara kandang dan kebun. Ini menciptakan siklus yang sempurna. Sisa makanan dari dapur dan kotoran ayam masuk ke kompos, lalu kompos yang kaya nutrisi ini dipakai buat menyuburkan kebun. Semua dirancang biar alur kerja harian jadi semudah dan seefisien mungkin. Setelah melihat semua rencana ini, mungkin ada yang merasa, wah kayaknya rumit ya. Tapi saya mau bagikan kutipan dari penulisnya ini. Pesannya sangat kuat dan rendah hati. Dia menekankan kalau semua ini bukan tentang bakat istimewa, tapi murni tentang keinginan dan ketekunan. Siapapun bisa belajar dan berhasil sambil jalan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Setelah melihat perjalanannya, filosofinya, dan rencana praktisnya, pada akhirnya buku ini bertanya kepada Anda, kalau Anda tertarik dengan kehidupan seperti ini, apa satu langkah kecil pertama yang akan Anda ambil untuk memulainya?